وفرض الوضوء غسل الوجه واليدين مع المرفقين ومسح بعض الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين مرة مع النية والترتيب وما عداها سنن مؤكدة وفضلها كثير وثوابها جزيل والمتهاون بها خاسر بل هو بأصل فرائده مخاطر فإن النوافل جوابر للفرائض. Alhamdulillah. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita kesehatan, Allah masih memberikan kita kesempatan, Allah masih memberikan kita taufik dan hidayahnya agar kita bisa terus menerus insyaallah mempertunjukkan sesuatu yang membahagiakan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertunjukan yang membahagiakan hati baginda Muhammad adalah pertunjukan yang akan membawakan kita keselamatan dunia dan akhirat. Salah satunya yaitu adalah majlis ilmu. Di dalam kitab Muqasyafatul Qulub, siapa yang hadir satu majlis ilmu diampuni oleh Allah 2 juta dosa daripada majlis lahu, majlis yang kada karuan. Ya Allah, mudahan kita diampuni Allah beratan insyaallah lah. Apalagi ditambah di sini kita belajar ilmunya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibahas oleh Al-Imam Al-Ghazali, yaitu masalah wudu. Mungkin ini sudah tahu aja berataan bahwasanya wudu itu adalah alat untuk masuk kita kepada sembahyang. Amunnya kada wudu kada sah sembahyangnya. Tapi harus diketahui apa garam fardu wudu itu apa garam. Fardu wudu yang pertama di sini yang pertamanya ghuslul wajhi. Namun di kitab-kitab yang lain itu an-niyah. Ya. Di sini ghuslul wajhi yaitu membasuh muka wal yadaini ma'al mirfaqaini dan 2 tangan sampai ke sini sampai ke siku tangan sini. Dan itu harus dilabihi lah. Wudu ini penting benar ketika kita membasuh. Di dalam beberapa kitab yang membahas masalah filosof daripada filosofi wudu, kenapa jadi dianjurkan seseorang hamba itu membasuh muha? Kalau ambil wudu itu tangan dulu. Kenapa jadi fardunya itu fardu yang difarduakan sebelumnya, sebelum kita membahas filosof daripada wudu ini disyariatkannya, diwajibakannya beimbai lawan sembahyang. Sembahyang mau apa difarduakan 27 rajab. Sembahyang pas difarduakan sembahyang, difarduakan juga wudu. Itu kaul yang pertama. Kaul yang kedua, wudu itu 16 bulan setelah hijrahnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imbah pembuahannya sembahyang juga kalau tapi difarduakannya setelah 16 bulan di bulan hijrah. Imbah pembuahan sahabat lawan Nabi sembahyangnya apa? Wudu juga tapi masih disunnahkan, belum diwajibkan lagi. Itu kaul yang kedua. Tapi kaul yang pertama yang paling kuat itu adalah imbai lawan difardukannya sembahyang, difardukannya juga wudu. Yang kedua dari nama kaulnya 16 bulan setelah hijrahnya baginda Muhammad. Imbang 16 bulan itu Sayyidina Muhammad sembahyang kan kayak apa? Wudu juga. Bahwa sahabat kayak apa? Wudu juga, tapi wudunya masih disunnahkan dalam syariat Sayyidina Muhammad. Imbah 16 bulan hanya diwajibkan hendak sembahyang wudu. Lalu ada filosofnya, kenapa sekarang jadi muhab dahulu? Oh, jar ulama kita ulun baca di sebagian kitab itu, kenapa jadi muhab dahulu? Ternyata muha ini pian yang paling banyak paling banyak tagawi dosa. Makanya didahulukan muha supaya guguran dosa nenena. Mata. Ayo pian, siapa yang kada bermaksiat mata? Haur saban hari, pagi, sore, malam, siang, tengah malam.
mata nih bermaksiat aja. Makanya baik bau guring makanya niat guring itu adalah tarkul maksiat. Salah satunya hikmahnya Allah mengadakan wudu dan difardukan itu wajah dulu yang dibasuh. Kenapa gerang? Nina, mata berdosa, ulun aku takut pulang. Yang paling berbahaya lagi, kenapa? Nih, Malikul A'dha, rajanya anggota tubuh siapa? Nih, al-lisan. Di mana anaknya lisan nih? Di muka. Bahayanya luar biasa. Mata sudah berzina, nguntung atau juga menyambati orang. Apalagi ini dosanya terlalu banyak benar nih. Hidung bang, mencium yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada boleh. Ini nak banyak nak mata, banyak benar. Imbah tu napa pulang jar? Pikiran. Pikiran tu hendaknya di mana? Pikiran hendak menyakiti orang. Pikiran hendak mencaci maki orang. Pikiran hendak berbuat maksiat. Pikiran yang jahat. Pikiran macam-macam ini di kepala berataan. Telinga. Sekalipun kena disunnahkan pulang telinga, tapi andaknya itu di mana? Iya di kepala. Mendengarkan ghibah, mendengarkan macam-macam. Makanya dianjurkan untuk membasuh kepala dahulu supaya guguran. Dan ada penelitian apa? Mukjizat Al-Quran dan Sunnah itu meneliti bahwasanya ini ajib lah biarlah uniknya wudu nih biar. Waktu ketika kita berwudu, banyu yang bekas titikan di muhan itu dites oleh bebuhannya, diteliti oleh bebuhannya, dibandingkan lawan banyu mustakmal bekas wudu nih, lawan banyu yang belum mustakmal lagi, yang mustakmal ini hirang. Yang bekas wudu nih, diambil diteliti bubuhannya. Banyak orang masuk Islam gara-gara itu. Penelitian bubuhannya itu pas dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah terus. Diteliti ternyata ini dasar hirang. Nah, ini yang bekas wudu nih. Kita kadang melihat benar. Amunnya pian harat teliti di situ emang ada bintik-bintik atau ada bakteri-bakteri yang sudah keluar. Itu ada sengaja juga pengarangnya menjelaskan bahwasanya jar Sayyidina Muhammad apabila kita wudu di muha maka guguran juga dosa-dosa kita berkat wudu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudahan kita kawal mengamalkan wudu inilah. Orang ada datang wadah seorang alim allamah al-arif billah wali yang menyangka salah Abu Hasan Asyadzili atau yang lainnya, Abu Hasan Asyadzili atau yang lainnya. Datang orang nih hendak belajar, orang nih ahli kimia, ulun hendak belajar bang mengubah batu ini nah jadi emas. Emang ada ilmunya biar kerja karamat bang. Orang itu dengan ilmu kimia kalau mau olah batu itu jadi emas. Ayo, bisa hendak belajar. Orang Habib bisa insyaallah. Jadi emas batu orang ahli kimia itu belajar. Datang nih kepada Abu Hasan Asyadzili, datang nak belajar jasidin aja kamu 4 lawan aku setahun. Syaratnya sebuting. Jangan batal wudu. Setahun, punya sehari bang, kita sehari kita tahan sudah tercapai bini, sudah. Setahun kada batal wudu, imbah wudu, ini pulang yang alihnya punya wudu aja paling nyaman. Sembahyang 2 rakaat sunat wudu, itu aja amaliyahnya. Diamalkannya sehari, seminggu, sebulan, setahun. Mencoba mencibuk ke sumur. Sekalinya imbah mencabuk ke sumur, berubah jadi emas. Banyu bekaramat. Orang ada batal wudu setahunan ke apa? Yang betul mengamalkan sembahyang sunat wudu pulang. Mengangkat. Nah kita mengangkat juga bang. Apa yang keluaran? Lumbus, kada ada lagi bajunya ini emas. Karena di dalam hatinya itu sudah dilajari setahunan tazkiyatun nafas, jadinya aku pada hendak ini nah. Bapak dahnya lawan gurunya, di andaknya pulang ke pada hendaknya amas tadi sudah hatinya sudah zahid, sudah kada hendak lawan dunia lagi asalnya datang hendak hendak dunia. Makanya guru yang menyampaikan orang kepada Allah ketika orang itu hendak dunia, sidin sampaikan ke akhirat. Itu pasti sudah. Ini jangan guru menyampaikan ke dunia juga. Maulah dunia ke dunia mau guru apa? Guru dunia ingarannya.
pasti disampaikan sidin ke akhirat. Berkisah jar sidin kullak berataan ikam itu sudah jadi kimia jar sidin berkat mengamalkan wudu. Tapi harus tahu pula fardu wudu. Wudu kayak itu aja mau bang. Yang pertama tadi apa? Membasuh muha, batu pulang membasuh kedua tangan, mashu ba'dul ra'si, dan membasuh sebagian sekalipun itu hanya sedikit saja salai kan misalnya lah. Amunnya bagus itu seberataan sudah ulun contohkan semalam ini, sudah tinggal mengulangi aja lagi yang fardunya nih ghuslur rijlaini, dan membasuh kedua kaki ilal ka'bain nih sampai betis nih nah, sampai sini nah. Dilabihkan namanya kawa sampai setengah daripada ini nah. Nih melihat lah ini batis misalnya nah, dilabihkan jangan pas-pasan. Sudah ulun jelaskan semalam masalah di awal masalah wudu lah. Marwatan sekali aja, tapi disunnahkan tiga kali berwudu. Amunnya kawa biar mengamalkan kada batal wudu habis talus dosa biar habis talus batal wudu. Mun pengantutan mah ya guru jar. Nah itu bagus lagi ngarannya. Ya, pengantutan ulun gue tahan nih ya, tahan nih batal wudu ketahuan muha orang yang kada batal wudu itu ketahuan bercahaya. Ya, bercahaya. Ini bukan kan santri udah bercahaya bertahan muhana. Ini kan betul wudu nih. La ilaha amalkan beruntunglah amunnya hendak dapat ilmu yang bermanfaat itu setahunan aja dari kawa mengangkat amas. Tapi jangan karena itu kenalah bukan karena dunia jangan. Itu dibimbing langsung oleh lawan rais thariqahnya yaitu Abu Hasan Asyadzili ya wajar. Kita ya paling kada mah habisakan dosa dulu kayak itu nah supaya ilmu itu cepat masuk ke dalam jiwa kita. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Ma'an niat, nah ini bersama dengan niat itu di awal biasanya hendak membasuh muha imbayakan lawan niat itu sudah tahu aja berataan sudah. Wa ma'adaha sunanun mu'akkad, mana telinga aja ada telinga. Wa ma'adaha, dan yang selain daripada yang seberataan itu yang 6 itu sunanun mu'akkadatun, itu adalah sunnah yang dianjurkan. Ini telinga itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, tahu aja berataan anak. Wa fadluha katsirun, dan keutamaannya banyak benar. Berwudu mengamalkan sunnah banyak benar. Ayo mun kawa itu batal berwudu amunnya kawa. Wa sawabuha, dan pahalanya jazilun, berlimpah banyak benar. Jazilun itu berlimpah banyak. Pahalanya banyak benar orang berwudu. Salah satunya mau umpati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Sayyidina Muhammad itu pada batal wudu. Sayyidina Muhammad itu ketujuh wudu. Mau umpati Sayyidina Muhammad yuhibbukumullah. Mahabbatullah yang nyatanya dululah mahabbatullah. Dan pula pahalanya wudu ini imbah tutung berwudu sudah juga dilajari doa semalam masih hafalkah? Asyhadu alla semalam masih hafal kalau lah. Nah, siapa yang mengamalkan itu pilih hendak masuk surga yang mana aja. Imbah tu pulang fadilah wudu, pulang napa? Mau olah muha, tangan, batis, berataan itu bercahaya di hari kiamat. Bercahaya berkat wudu. Imbah tu pulang fadilahnya pulang nyaman dikenali oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyaman dikenali oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amunnya kawa bubuhan santri ulunna anak memuliakan bulan Rabiul Awal. Pokoknya sebulanan ini aku ada hendak batal wudu. Memuliakan bulan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hendak batal wudu kenapa? Memuliakan bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Munnya kada kawa jua pas 12 Rabiul Awal itu barang muliakan. Pas 12 Rabiul Awal amun kawa jangan batal wudu ikraman li Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyu ngalih guru aja, jangan banyak-banyak wudu.
sekali-sekali aja wudu. Ini kalau pengen membuka keran tuh pulang makruh pulangnya kebanyakan. Kenapa membuka keran sing banyakan? Ini baju masih nyaman kah? Masih nyaman dia. Baju ya Pak? Nyaman kalau sudah tarik pulang. La ilaha illallah. Mudah-mudahan insyaallah ada aja kena yang mengirimi, ada aja banyak aja yang mengirimi kena. Semua pian wudu banyak. Batu pulang kau baca Quran. Ini gara-gara yang mengirimi banyak aja nek. Nah, promosi pulang nek. Promosi kesan pahala ada apa-apa. Banyakin lagi masukkan baju ke sini enggak ada apa-apa. Pian inya kau wudu sembahyang kawainya. Bewirid kawainya. Baca Quran kawainya. Baca Maulid iya. Imbah tu pulang apa? Macam-macam baunya menuntut ilmu, ambil bertaan pahala gara-gara pian aja memberi baju. Amaliyahnya sedikit kada tahu pang itu kalau pindah-pindah dengan berkat pian niat ya Allah ulun memberi santri banyu ya Allah mudah-mudahan kena ya Allah ulun di hari kiamat kena diselamatkan daripada banjir paluh. Di hari kiamat tuh kena ada pian paluh yang ada sampai batis. Nya saking panasnya apa? Matahari sejengkal ini kayak pahabar. Imbah tuh pulang kena ada yang sampai pinggang. Imbah tuh ada yang dada, ada yang tenggelam. Paluh. Berniat pian memberi baju ya Allah mudah-mudahan dengan berkat ini dengan berkat nyaman buahnya wudu, nyaman buahnya sembahyang, nyaman buahnya baca Al-Quran, nyaman buahnya menuntut ilmu. Ya Allah selamatkan ulun kena ketika banjir paluh. Ya Allah mudah-mudahan kena ulun kada kehausan kena di padang mahsyar ya Allah. Ini tuh orang banyak kehausan kena karo gara-gara pian memberi orang-orang banyak. Banyak kena yang beri baju pulang ke pondok nih insyaallah. Ada apa-apa? Bagus lagi. Setong berapa ada? Dua bungkus rokok. Inilah 2 bungkus rokok harganya itu. 60. Narangnya ulun orang 45. Ulun jadukar semalam. Macet sedikit. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dipermudah. Siapa yang mempermudah urusan muslim, hamba Allah Taala permudah juga urusannya di dunia dan di akhirat. Itulah bagus memberi orang banyak. Makanya yang paling bagus amaliyah itu pulang dapat sebuting amunnya kawa, amun ada rezeki rianlah. Mau olah langgar, amunnya ada kau malah langgar. Unda sumurnya barang amunnya kawa mun ada duit lebihan. Kenapa gerang sumur itu kena yang mau olah orang kau wudu, sumur kena kawa orang gesan sembahyang itu tak gesan orang beristinja. Amunnya kawa itu amal jariah yang paling bagus juga termasuk. Kenapa? Mengolahkan sumur gesan masjid atau musola atau mengolahkan sumur gesan pondok pesantren. Kawalah mengolah sumur bor di sinilah. Sediulah. Alhamdulillah. Yuk siapa nak bantu tu nak mau olah sumur bor apa lagi? Saya ikut orang sejuta, tuntung kami sok. Sejuta tuntung. Nyaman juga bubuhannya kadang lagi kemarau ni nyaman sudah kada Pak. Itu pang tadi. Oh pahalanya mengalir biar situ ambil kena di hari kiamat biar pahalanya situlah. Nah itu wa thawabuha jazilun. Pahalanya itu banyak. Wudu apalagi yang membantu orang kau wudu sama aja pahalanya. Mandalla ala khairin kafa'ilih, seperti orang yang menggawinya. Allah la ilaha illallah Muhammad asal sebuting syaratnya ikhlas. Nah itu sentralnya itulah ikhlas karena Allah. Wal mutahawin biha khasir, orang yang mutahawin menganggap remeh permasalahan wudu khasir, ini itu akan merasa rugi katanya. Jar sebagian ulama amunnya kita kalau kecelakaan atau kita dapat musibah jangan disalahkan orang, jangan disalahkan siapa-siapa. Pian wudu kah ada kah? Membawa senjata kah ada kah? Senjatanya kan dibawa. Silahul mu'min, al-wudu silahul mu'min, senjata orang yang beriman. Oh kecelakaan ya. Oh napa ada terjadi napa? Jangan salahkan orang. Wudu kah kada kah? Makanya dianjurkan namun hendak tulak-tulak kemana-mana itu wudu. Dalam keadaan suci, dalam keadaan suci. Bal huwa bi asri faraidihi, bahkan dia dengan asal daripada fardu
karena asal daripada wudu itu fardu, inya meremehkan mukhatir ini dalam keadaan celakanya, dalam keadaan bahaya besar. Amunnya inya mutahawin, kenapa garang siapa yang meremehkan sunnah maka inya akan gampang kena meremehkan yang wajib. Ya Allah, mudah-mudahan kita dijaga berkah insyaallah lah. Fa innan nawafila, karena bahwasanya yang sunnah-sunnah jawabirul lil faraid itu adalah jawabir. Jawabir itu apa ngarannya nih? Penambal, menambal. Yang sunnah itu menambal yang fardu, itu latih syarahnya tenang. Fa in mata syakhsun, apabila mati seseorang, dan dia panjang umur bertahan lah. Fa in mata syakhsun, apabila mati meninggal oleh seseorang, walam yaf'alil faraida, dan inya kada mengerjakan yang fardu yang difarduakan, minas salawati, daripada sembahyang, yaqumu kullu sab'ina min nawafil, maka yaqum mewakilakan itu jejin. Yaqum itu bisa bermakna mewakilakan kullu, setiap sab'in 70 minan nawafil, napa maqama rak'atin minal fardi. Jadi nang ini pian misalnya lah tertinggal sembahyang fardu, atau yang fardu ada tegawi di dunia karena sesuatu. Satu fardu itu terkadang bisa ditambal, tapi nyatakan ditambalnya dengan berapa? 70 sembahyang yang sunat makbulah, sembahyang sunat yang qabul. Makanya sembahyang sunat itu jangan hancap-hancap. Biasanya sembahyang sunat yang hancap, kolernya luar biasa. Sembahyang sunat ba'diyah lawan qabliyah. Kalau pina sembahyang fardu kita tuh ada yang tertinggal, nah jadi yang jawabir, karena yang menambal daripada yang fardu tadi sab'in 70 sembahyang yang sunnah. Nah kita juga ketika kita kada membayar zakat, tapi kita banyak benar bersedekah 70 sedekah yang sunnah, tapi yang makbul di sisi Allah subhanahu. Yang alihnya ini mencari yang qabul ini musiah kada qabul. Ya mudah-mudahan kita dijaga fardu-fardu kita, mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa terus-menerus mengerjakan yang disunnahkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini aja dulu lah, anak siap-siap malam ini acara di Majelis Ulun diundang berdataan. Nah, ada yang hanya datang. Makanya kasihannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi malam ini diundang berataan. Siapa yang kau hadir, insyaallah yang ceramahnya Habib Ibrahim dan Habib Hud insyaallah dari Kota Siwun Hadramaut. Habis Isya insyaallah binian minta relalah insyaallah bonikam hadir untuk maibun lakiannya insyaallah berataan. Bukan lakiannya kena imbah sebelum maghribnya kena diambili. Siap ialah maghrib sembahyang maghrib itu siap sudah kena lah, jangan menghadangi babuhannya. Dan nyatakan pesan sebuting gasen kekanakan amunnya diambili bedahulu, jangan kemana-mana. Amunnya kemana-mana kena kada lagi undangan sudah. Ini kita bahas kemana? Buka, lihat anak-anak kemana? Kan ke batu tukar, kena aja anak batu tukar itu. Batu tukar di sini di dalam pondok sini, nggak usah di luar sana, bapak. Sudah amunnya sudah sampai di mana di acara, udah duduk kayak sudah situ di dalam musalla situ. Baca selawat ke, udah bingung ini kemana-mana buka. Jangan, bontung lah, dijaga adab di luar. Babuhan nikam santri, santri jaga adab di luar, makan pentol, jangan berdiri beri supan guruan. Ini kena makan pentol, nukar pentol cocok berdiri makan. Santri jangan, mamun orang ada santri magenya menyompah lagi. Tapi di sini kada dapat insyaallah lah di Al-Qamar kada ada. Kalau pina makanya ini madahi dulu kada boleh.
Amunnya bubuhan ikam makan montol berdiri, bubuhan yang lain makan belari, belari jadi buka makan montol. Lah, dijaga adab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendak berberkah, minum kayak itu juga. Minum jangan sambil bawa minuman berjalan kemana kasupan bukuruan. Lah bontung lah. Jangan yang kayak itu lagi. Itu sunnah yang halus-halus kayak itu perlu. Amun ikam memehakan sunnah. Makanya jadi di sini apa? Siapa yang mutahawin ala sunnah, jangan sampai kita itu meremehkan yang sunnah, makan berjalan biasa karena lihat aja tegawi itu yang diharamkan Allah. Tegawi itu kayaknya tuh meloncat ke pagar. Kenapa? Gara meremehkan sunnah. Makan berduduk, pintar ibu bismillah. Aja hendak nukar para situ ada orang berjual, aja nukar bungkus. Batu duduk makan jangan. Cucuk berdiri. Anu pang urang jangan buka dosa mana urang. Bubuhan ikam santri jangan pernah meremehkan sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minum jangan berjalan, minum berduduk, bismillah. Lah supaya berberkah biar nangka itu diamalkan berberkah buntungnya biar sekitapan ini kita baca amunnya tetap minum, makan berdiri, berjalan, lupa mengapa? Biar belajar sedikit tapi diamalkan nangka itunya insyaallah berkah karena ilmu lah. Nah lawan bodoh kita masuk ke dalam aula jangan kada bodoh, boleh aja Bang, tapi bagusnya bodoh, jangan kada bodoh baca maulid baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita doakan mudah-mudahan ibu daripada ayahnya Haji Madi Allah yang sudah meninggal dunia semalam, belum ada sampai pas di kintab semalam tuh. Kita doakan beliau, mudah-mudahan beliau diberikan oleh Allah pangkat yang tinggi di sisinya Allah. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosa beliau insyaallah. Dan mudah-mudahan mulai detik ini sampai hari kiamat kuburnya menjadi kebun surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan diberi cahaya baginda Muhammad, cahaya sunnah Sayyidina Muhammad, cahaya salawat kepada baginda Muhammad, diluaskan kubur beliau insyaallah, diciumkan bau surganya Allah di dalam kuburnya, dan mudah-mudahan dijauhkan daripada siksa kubur. Wa ala hadhihi niyyah wa kama dan seluruh orang yang telah berinfak yang disebutkan tadi, berinfak keluarganya yang berinfak ke pondok pesantren Al-Qamar, mudahan yang kayak itu juga bisa dari Al-Fatihah.